Jumpa lagi di Neng Review. Oke, aku udah lama banget nggak nge-review drama ataupun film karena emang belakangan lagi agak sibuk. Yang aku mau review hari ini adalah drama kolosal berjudul Eternal Love. Kalian udah pasti tahu lah ya drama Eternal Love. Eternal Love ini bukan Eternal Love yang ada 3 serial itu, bukan. Ini yang terkenal banget, yang main itu Yang Mi kalau kalian tahu. Nah, ini adalah drama tahun 2017 disutradarai oleh Lim Yu-fen, kemudian ada Yu Chi-hwa dan juga ada Ren Hai-tao. Jadi ini ada 3 sutradaranya. Totalnya itu hanya 58 episode. Kalau untuk drama kolosal sebenarnya itu standar ya. Jadi itu nggak dikit juga nggak terlalu panjang. Dan itu setiap episodenya hanya berdurasi 45 menit saja. Nah ini tuh rilis di tahun 2017 ya. Genrenya itu genre Xianxia. Xianxia itu adalah genre, kalian tahu kisah-kisah tentang dewa-dewi. Nah itu adalah genre Xianxia. Kemudian juga bergenre fantasi, karena tentang dewa-dewi pasti fantasi. Kemudian historical dengan kostum-kostumnya yang indah. Dan juga romance, kisah romansa antara para penghuni kahyangan istilahnya. Terus aku nonton ini tuh di mana, di Netflix. Review juga ada. Jadi kalian bisa searching aja di sana. Judul lainnya itu biasa orang lebih kenalin dengan judulnya adalah The Eternal 10 Miles of Peach Blossom. Nah, di sini tuh pemeran utamanya itu adalah Yang Mi, kemudian ada Mak Shao, kemudian juga ada Dilraba Dilmurat yang lagi naik daun. Kemudian ada Kao Wei Kwang. Fokus cerita yang Eternal Love pertama ini adalah fokus cerita di Yang Mi dan juga Mak Chao, yaitu di Pai Chen dan Ye Hua. Dari sinopsisnya udah seru sih menurut aku ya. Jadi Eternal Love 10 Miles of Peach Blossom ini tuh bercerita tentang kisah dari putri bungsu Raja Rubah, yaitu Pai Chen. Pai Chen ini terkenal sangat cantik, tapi banyak orang yang belum ketemu sama dia. Jadi suatu hari itu dia tuh nyamar jadi cowok supaya dia itu bisa masuk ke perguruan menjadi muridnya Dewa Perang Mo Yen di Gunung Kunlun tempatnya. Nah, di dalam proses belajarnya terjadi perang besar-besaran. Kan si gurunya ini adalah Dewa Perang kan. Jadi terjadi perang besar-besaran dengan Raja Iblis. Nah, untuk menyegel Raja Iblis ini, si Mo Yen, gurunya tadi itu mengorbankan diri nih. Jadi dia itu mengorbankan diri supaya bisa nyegel si Raja Iblis. Akhirnya ya emang tersegel Raja Iblisnya, tapi ya Moyennya itu jadi tertidur. Kemudian udah ceritanya sampai di situ. Si Pai Chen ini kan sangat berbakti ya sama gurunya. Kayak dia, aku tuh agak bingung sih sebenarnya dia tuh berbakti atau apa, tapi dia sama gurunya itu kayak punya chemistry yang sangat kuat gitu. Dia tuh sayang banget sama gurunya. Selama gurunya tertidur, dia itu merawat gurunya sambil mencoba menyegel kembali Raja Iblis supaya Raja Iblisnya nggak bangkit gitu loh. Nah tapi di tengah dia merawat gurunya dan di tengah dia itu mencoba menyegel Raja Iblis, dia itu harus melewati yang namanya ujian untuk menjadi dewi. Nah salah satu ujiannya itu terlempar ke alam manusia atau ke alam fana menjadi manusia gitu. Nah pada saat dia terlempar itu ya dia kayak kehilangan seluruh kekuatan dewinya lah gitu. Nah di sanalah dia akhirnya ketemu sama putra mahkota dari 9 surga ya, namanya Ye Hua gitu. Jadi sebenarnya Ye Hua dan juga Pai Chen ini udah tunangan nih. Keluarga mereka tuh udah sepakat mereka tunangan. Cuma mereka itu kayak belum ketemu. Jadi itu mereka saling gak kenal dan mereka tuh kayak saling nolak gitu. Padahal ketemu, jatuh cinta. Kesan awal pas aku nonton ini tuh kayak wah, makin lama nontonnya kok kayak makin seru gitu ya ceritanya. Padahal tuh kayak ini cerita udah cerita lama, tapi kayak nonton ini tuh kita tuh menggebu-gebu gitu. Awalnya sih ceritanya kayak santai, kalem, masih indah lah. Apalagi mata itu tuh kayak dimanjakan banget sama pemandangan si hutan persiknya yang sangat indah. Terus dengan gaun-gaun dan juga kostum mereka yang bagus-bagus banget gitu. Jadi kayak wah, pokoknya mata ini terlalu dimanjakan aja gitu pas saat nonton ini. Tapi makin lama itu ceritanya tuh konfliknya makin dalam, makin seru, dan emosi kita itu kayak diuji gitu. Jujur aja pas nonton ini tuh kayak aku tuh aduh, geram banget gitu. Nanti akan ada tokoh antagonis yang sangat totalitas yang bikin kita itu aduh, geram banget gitu. Jadi itu tuh kayak nonton ini tuh kayak berasa jadi
emosi banget gitu. Drama satu ini tuh benar-benar berkesan ya. Bagi aku tuh berkesan banget, baik dari penokohannya, dari jalan ceritanya, terus sampai ke background musiknya juga sangat berkesan. Apalagi aku tuh emang suka banget sama cerita fantasi kolosal dan Xianxia itu aku suka banget genre yang seperti itu. Kayak kita tuh dibawa terbang buat imajinasi kayak gitu loh, semacam itu. Jadi aku tuh bener-bener suka sama cerita Xianxia. Dan menurut aku Eternal Love yang satu ini tuh dari sejak awal nonton itu ya emang udah meninggalkan kesan yang ceritanya itu berkembang gitu, karakternya juga berkembang gitu. Walaupun menurut aku di tengah-tengah tuh agak ada masanya agak membosankan, terutama saat mereka itu ada di fase tenang itu emang agak bosan. Sebenarnya Eternal Love itu kan ada dua ya. Ini kan sequel pertamanya, ada sequel keduanya. Kalau misalnya untuk jalan ceritanya, yang sequel pertama itu fokus di cerita si Pai Chen dan juga Yehua, sedangkan yang kedua itu fokusnya di cerita Pai Fengqiu sama si Kaisar. Menurutku sendiri, aku tuh masih lebih suka sama cerita yang sequel pertamanya gitu. Karena menurut aku kayak ceritanya lebih dapat dan mereka itu chemistry-nya juga lebih dapat gitu. Fokus ceritanya jelas ada di romance, tapi romansnya itu nggak lebay dan realistis gitu. Terus yang aku paling suka itu sequel pertamanya ini, dia itu kayak berhasil banget mengadu-ngadu emosi penonton. Aku sebagai penonton nih ya, pas pertama nonton aku merasa happy gitu, dibuka dengan suasana yang bagus, view-nya juga bagus, kayak berasa dimanja banget. Tapi ketika udah masuk ke pertengahan itu kan mulai tegang tuh. Dan pada saat si Pai Chen itu sedang melaksanakan ujiannya, dia menjadi manusia, dia kan jadi susu ya namanya kan. Nah jadi si susu ini akhirnya kan ketemu sama Yehua nih secara nggak sengaja, dan di situ tuh kayak terjadi tragedi banget gitu. Nah pada saat dia jadi susu itu kan dia hilang ingatan kan, jadi tuh kayak di sana dia benar-benar lemah, dan di situ tuh benar-benar part yang menguras emosi banget. Kayak kita tuh merasa kasihan banget sama susu, kayak sampai rasanya tuh tercabik-cabik gitu lah hatinya. Tapi setelah itu ada momen dimana titik baliknya nih, momen pembalasannya aku suka banget karena karakternya itu dibikin kayak sebenarnya dia itu kuat, cuman pada saat hilang ingatan karakternya jadi melemah. Tapi setelah ingatannya balik, dia kembali lagi ke jati diri dia yang awal. Dia menjadi karakter yang realistis, yang baik gitu. Kayak orang bilang mata dibas mata gitu kan. Nah itu yang ditampilin di drama satu ini gitu. Jadi kayak ketika matanya diambil, dia benar-benar ngambil balik matanya gitu. Kayak dia strong banget di situ. Pai Chen ini karakternya tuh benar-benar sangat strong, sangat tegas, dan nggak ada babi bu lah istilahnya. Dia tuh ngomong A ya udah A gitu, lu jangan macem-macem dah. Karakter dia sebagai tokoh utamanya di sini tuh strong banget, jadi aku suka banget sama karakter dia di sini. Sedangkan untuk Yehua tuh kayak pertamanya tuh kayak kelihatan, aduh ini orang cool banget ya gitu. Terus begitu dia udah suka sama seseorang, dia tuh bener-bener full setia. Jadi karakter utamanya dua-duanya tuh aku suka banget. Dua tokoh utamanya tuh aku suka banget, baik dari segi karakter, penokohan maupun chemistry mereka tuh bener-bener dapet banget. Nonton ini tuh bener-bener aku tuh kayak satu episode selesai aku pengen next gitu loh. Sampai kayak ya udahlah tidurnya dan dia next dulu, next. Ceritanya sebenarnya mainstream aja ya, tapi mungkin karena pembawaan para tokohnya itu yang sangat mendalami peran mereka, jadinya tuh kita feel-nya tuh dapat tersampaikan ke penonton gitu. Banyak pesan moral sebenarnya di sini. Cuman kayak lebih banyak kisah romansnya. Jadi romansnya itu kayak 60-70% itu full romance semua. Sedangkan konflik-konflik lainnya hanya melengkapi sebagai ujian cinta mereka. Overall aku tuh benar-benar suka sama drama satu ini. Belakangan juga belum terlalu menemukan drama Xianxia yang bagus lagi sih selain Eternal Love sama yang dulu-dulu aku nonton. Belum sempat ngulik lagi gitu. Dan drama ini menurutku adalah salah satu drama yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi aku. Jadi kayak drama ini sih aku rekomen gitu kalau emang yang doyan sama demen sama genre Xianxia gitu. Memang sih ceritanya ada saatnya sedikit kompleks dan agak membingungkan ya. Jujur aja aku ini kan agak lelah, jadi aku agak merasa bingung nih sama jalan ceritanya. Tapi saat kita udah menemukan benang merahnya, wah ini drama tuh benar-benar jadi menarik banget gitu, karena udah ketemu benang merahnya, jadi nyambung. Oh jadi karena ini tuh ya gitu. Kadang kan nonton kayak gitu kan. Nah kurang lebih seperti itu. Terutama tuh dari sisi mereka membangun emosi itu benar-benar sampai banget nih.
emosi dan merangkai kisah si Yehwa dan Pai Chen itu benar-benar feel-nya dapat banget, chemistry-nya tuh tersalurkan dengan sangat baik. Aku sebagai penonton benar-benar baper sebaper-bapernya karena mereka gitu. But at the end, setelah dramanya tamat ya rasanya emang ada sesuatu yang hilang, karena ya drama ini seperti yang aku bilang tadi berkesan buat aku gitu. Kadang tuh juga terharu sama jalan ceritanya, sama dramanya tuh terharu banget rasanya. Aduh, kayak berpisah dengan Sohyuk gitu loh, kok dia tamat gitu, nggak pengen tamat. Terus aku tuh udah high ekspektasi kan sama drama yang pertama ini, jadi tuh sama drama dia yang kedua fokus ceritanya di si Pai Fengqiu. Pai Fengqiu ini adalah keponaannya si Pai Chen, yang main itu Dilraba Dilmurad gitu. Aku tuh udah high expect banget sama penerusnya si Eternal Love 1 ini, benar-benar udah high ekspektasi. Kayaknya kata orang bener kan, kita tuh nggak boleh berekspektasi terlalu tinggi karena ujung-ujungnya akan kecewa. Dan itu yang aku rasakan, ternyata di yang kedua tuh aku kurang demen aja gitu. Aku bukan nggak suka ceritanya, tapi kayak dibandingkan pertama aku lebih suka yang pertama gitu. Yang kedua mungkin lumayan, tapi ya nggak sebagus yang pertama menurutku. Kayak chemistry-nya tuh lebih dapat di yang pertama gitu. Yang kedua itu menurutku jalan ceritanya tuh kayak lari kemana-mana gitu, fokusnya tuh nggak dapet gitu. Jadi ya aku tim nomor 1 gitu. Menurut aku ini ya cukup oke dan emang berkesan. Dan kalau yang kalian suka nontonnya terbawa-bawa emosi, ini akan cocok untuk kalian. Sekian review dari aku hari ini, semoga bisa menjadi referensi dan happy watching. See you on next video, bye bye.